Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Usman Al-Audah beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga Ketua DKM Masjid Agung Al-Muhajirin Al-Mujahidin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap pengurus yang enggak bisa saya sebutin namanya atu-atu, juga para jamaah yang hadir, jamaah salat subuh, mudah-mudahan hadirnya kita menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Duduknya kita di majlis ilmu, Allah angkat penyakit-penyakit kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul salat berjamaah dan bisa duduk bersama dalam rangka kajian atau kuliah subuh ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah bagaimana
menyikapi tahun baru Masehi menurut perspektif Islam, kalau nggak salah gitu ya. Jadi di negeri kita ini pada dasarnya kita memakai hitungan kalender Masehi. Walaupun secara kacamata agama kita sebagai umat Islam tahun baru kita ya Hijriyah, tahun baru kita ya Muharram, atau tahun baru kita adalah tahun baru Islam. Tapi tidak bisa kita pungkiri, karena negeri kita ini dalam keseharian kita memakainya kalender Masehi. Bahkan anak kita lahir misalnya bulannya Januari, atau anak kita lahir bulannya Februari, ada yang dinamain Febri ya. Ada yang bulan Mei, ada yang bulan Desember, karena memang di negeri ini memakai hitungan kalender Masehi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cari tahu dulu kenapa sih ada kalender Masehi begitu kira-kira. Jadi kalender Masehi atau Anno Domini dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk penggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian atau Gregorian. Era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Jadi sejarah awal tahun Masehi itu merujuk kepada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahirannya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani, Yesua Ha-Masiyah. Karena itu kalender ini dinamakan menurut Yesus atau Masihiyah. Makanya di kalangan ulama enggak mau dia nyebut Masehi, karena Masehi kelahirannya Yesus Kristus. Di kalangan ulama lebih senang menyebutnya kalender miladi. Dan setiap pergantian tahun banyak di antara kita baik itu kaum muslimin ya, ataupun yang di luar Islam, mereka merayakan ya, tahun baru atau merayakan pergantian tahun dengan hura-hura, dengan pesta pora, ada yang juga dengan maksiat. Pada dasarnya tahun Masehi ini kalau kita gunakan karena negara kita memakai hitungannya Masehi, itu tidak dipermasalahkan. Ini yang jadi masalah ikut merayakan. Yang jadi masalah umat Islam ikut merayakan gitu. Ini yang tidak boleh atau tidak diperbolehkan oleh agama kita. Karena tidak ada di dalam Islam merayakan tahun Masehi, tidak ada. Sekalipun misalnya Masjid Agung ngadain malam tahun baru Masehi zikiran, atau malam tahun baru Masehi ngadain istighosah, atau malam tahun baru Masehi ngadain doa bersama untuk bangsa dan negara misalnya. Boleh, sah-sah saja. Karena apa? Karena ada harapan di tahun
yang akan datang atau berakhirnya tahun 2021 ini menjadi muhasabah kita. Apakah sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2021 kemarin, kita banyak lalai, kita banyak maksiat, kita kurang ibadah, kita kurang beriman, kita kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, ayo di tahun yang akan datang kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan, kita perbanyak amal soleh. Itu boleh-boleh saja. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah ikut merayakan. Padahal di dalam Islam tidak diajarkan. Merayakannya yang enggak boleh. Tapi mengisi kegiatan-kegiatan itu boleh-boleh saja. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi mengenai bagaimana sih sikap kita sebagai umat Islam dengan tahun baru Masehi. Biasa-biasa aja. Enggak ada yang spesial. Kan kalau agama lain mereka merayakannya dengan pesta pora, kadang-kadang dia tungguin jam 00, dia hitung tuh dari 10, hitung mundur sampai 1, dia bunyiin lonceng, dia tiup trompet misalnya, dia bakar kembang api. Ini bahkan ada hadis ya yang mengatakan kalau orang merayakan tahun baru, dia niup trompet, dia membakar petasan atau kembang api, dan juga dia membunyikan lonceng, itu sama saja dia ikutin 3 agama. Api, dia bakar kembang api, agamanya Majusi, dia ikutin. Lonceng, orang Nasrani, trompet orang-orang Yahudi, 3 agama sekaligus. Makanya kata Nabi, kelak ada sekelompok golongan yang mereka ikuti kebiasaan-kebiasaan orang di luar agama Islam. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Anak keturunan kita, keluarga kita. Makanya kata Allah dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hal yang sepele ini kalau kita memang awalnya nggak tahu, cuman kalau ikut-ikutan terus menerus ya, jadi membudaya. Nah, orang kan jadi budaya nih, tahun baru, tiap malam tahun baru pengennya hura-hura ya. Pengennya senang-senang. Senangnya boleh, cuman maksiatnya jangan. Misalnya di lingkungan kita, di RT gitu, kita sih nggak tahun baruan, yang penting bakar-bakaran aja dah ya. Kalau nggak ada ikan, sampah kita bakar misalnya ya. Kita bakar-bakaran banyak tuh ya, merayakan atau euforianya dah, ikut memeriahkan gitu. Dia nggak ikut tahun baruan, dia sekedar bakar-bakar, silahkan aja. Karena apa? Berpikirnya besok hari libur, ini malam libur kan begitu. Sebenarnya setiap malam minggu juga malam libur gitu. Nggak ada yang spesial, cuma ya itu ikut-ikutan rame aja. Sah-sah saja, yang penting tidak keluar daripada syariat agama. Tidak niup trompet ya. Niup trompet bukan ajaran Islam. Apalagi yang dikhawatirkan begitu kita niup trompet ya, Israfil niup lagi yang gedean. Nah, kiamat. Kelar semuanya. Nauzubillahimin zalik ya. Ini yang harus kita jaga, keluarga kita, anak-anak cucu kita. Dari apa? Dari ikut-ikutan agama lain, ikut-ikutan budayanya orang lain ya. Kalau budaya itu tidak bagus
atau tidak ada di dalam syariat Islam atau budaya itu tidak baik, maka kita tinggalkan, jangan kita ikuti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita menyikapinya menurut Islam yang benar, yang gimana sih pergantian tahun? Mau itu Hijriyah, mau itu Masehi, yang terbaik adalah kita mempersiapkan diri kita, ya, memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia agar supaya mereka menyembahku, kata Allah. Tujuan hidup kita ini adalah untuk ibadah, sebagaimana Allah firmankan tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita hidup punya dua tujuan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dunia dengan segala isinya, tujuan jangka panjang akhirat dan ridha Allah. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini Islam mengajarkan kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini yang lebih penting dibanding kita ributin malam tahun baru bagaimana, ya, boleh atau tidak, haram apa kagak. Itu mah nggak usah diributin. Yang penting kita tujuan hidup kita ngapain nih? Tahun udah berganti, gitu. Usia makin berkurang, jatah hidup. Usia kita bertambah, tapi jatah hidup kita kan berkurang. Yang perlu kita persiapkan adalah bekal, ya. Kalau kita pengen bahagia dunia dan selamat di akhirat, Islam ngajarin kita harus dengan iman. Kita tingkatkan, kita kuatkan iman kita, ya. Iman, kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan iman hidup jadi aman. Keluar rumah iman dibawa, mau ke kantor, yang kerja kantoran iman dibawa, yang dagang di pasar kalau punya iman, imannya dibawa. Jadi dagangnya kagak curang, maka hidupnya rezekinya berkah. Yang kerja di kantor imannya dibawa, sesibuk apapun dengan urusan dunia, tatkala dia lagi sibuk kerja, datang panggilan azan, hayya 'alas shalah. Kira-kira itu dia terusin kerja apa sholat? Pak, bapak lagi sibuk nih dengan urusan kerjaan. Atau yang pedagang, bapak lagi sibuk ngelayanin pembeli. Masjid Agung azan kan kedengeran di pasar. Kira-kira terusin dagang apa siap-siap sholat? Hah? Terus. Kalau kita punya iman tuh, ya, kalau iman kita mantap, kan kata Al-Imam Al-Ghazali, iman itu ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kalau dia lagi kuat, lagi kenceng imannya, ya, wah hari Jumat nih, bentar lagi Jumatan, jam 10 setengah 11 tutup, ya, dia punya toko, siap-siap. Tapi imannya lagi melempem, waduh, belum ada pemasukan nih, udah jam 11, ntar dah setengah 12 dah tutupnya misalnya, ya, setengah 12 belum ada yang beli juga, dia masih penasaran, tungguin lagi dah, belum azan, gitu. Akhirnya ada yang beli tuh, saking sibuknya udah azan, biarin dulu dah, belum qomat.
Ada aja alasan begitu. Artinya apa? Kalau kita punya iman, kemanapun iman dibawa, maka insya Allah hidup kita jadi aman. Datang panggilan azan, orang yang beriman dengar azan hatinya bergetar, hatinya merasa terpanggil gitu. Coba bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan ya, iman kita mantap kagak? Wah mantap banget, orang azan belum kita udah nungguin. Betul nggak? Hampir semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia mungkin, azan maghrib belum waktunya. Kadang-kadang 15 menit kita sebelum azan maghrib udah duduk di meja makan. Kita nungguin mana nih yang channel TV, kita pilih tuh yang cepetan, yang mana nih azan tuh. Karena saking mantapnya iman kita. Itu Ramadan. Lalu bagaimana di luar Ramadan? Harusnya seperti bulan Ramadan. Ya, kalau imannya mantap kan begitu. Lagi enak makan, ya, baru buka puasa di bulan Ramadan nih. Kita berhenti sholat maghrib. Sholat maghrib selesai, kita terusin lagi makan, misalnya buka puasa. Baru istirahat sebentar, datang azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita imannya mantap, pasti kita langsung bergegas menuju ke masjid, sholat isya dan taraweh. Betul nggak? Kalau orang yang imannya kendor, apalagi habis kekenyangan, ya, dia nyender, dia tidur, isya kagak, taraweh kagak. Itu bulan Ramadan, iman kita biasanya mantap tuh, lagi di atas. Tapi bagaimana di luar Ramadan? Ayo kita pertahankan gitu keimanan kita, ya. Kalau dengan iman insya Allah hidup jadi aman. Manapun kita ingat, mau melangkah ingat Allah ridho atau tidak, ya. Mau kemanapun ingat Allah ridho atau tidak. Karena nanti ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mulut kita, ketika mulut kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah dikunci. Yang jadi saksi apa? Tangan. Tangan kita yang bicara, tangan kita yang ngomong. Kan sering kita baca tuh ayatnya. Kalau kita yasinan, Bapak sering yasinan nggak? Sering ya. Apalagi surat Yasin paling laku tuh di Betawi, ya. Mau ngisi rumah baca Yasin. Ada yang meninggal baca Yasin. Anak ujian baca Yasin. Anak mau nikah baca Yasin. Makanya kalau punya anak, ya, pengen punya mantu yang bagus, yang bisa baca Yasin dah. Gitu. Ya Pak. Insya Allah anak Bapak aman. Ya, gak punya lauk, gak punya apa, tahlilan dapat berkat, kenyang. Alhamdulillah. Baca Yasin ya. Lihat di surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka dikunci, nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak bisa ngomong. Lalu tangan-tangan mereka menjadi saksi. Tangan bersaksi. Mulut udah nggak bisa. Ketika kita hidup di alam dunia, kita sering bohong nih. Misalnya sering bohongin bini, ya. Bini nanya, Pak punya duit? Kagak. Padahal ada. Bilang aja nggak punya. Takut duitnya habis sama bininya. Itu nanti mulut dikunci, tangan yang bersaksi. Kaki kita juga begitu, ya. Kaki kita melangkah. Ketika hidup di dunia kita pakai buat apa aja nih kaki kita, langkah kemana? Ke tempat yang baik
apa ke tempat yang buruk. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan iman hidup kita jadi aman. Insya Allah kita bisa bahagia dan selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Yang kedua, Islam ngajarin kita kalau kita pengen bahagia dan selamat dunia dan akhirat dengan takwa. Apa itu takwa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Udah satu paket. Ada orang ngaku bertakwa, Ustaz, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sholatnya rajin. Oh, berjamaah terus deh pokoknya di Masjid Agung. Baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, qiyamul lail rajin, ya. Baca Qur'annya rajin. Pokoknya ibadahnya bagus gitu. Apa yang Allah perintahkan dia jalankan. Cuman maksiat juga terus. Maksiat bukannya zina doang, maksiat bukannya mabok doang. Dia punya hati iri, dengki, itu maksiat. Dia punya hati benci banget gitu sama saudaranya, itu maksiat. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang menuntut amalnya. Ya Allah, ketika hidup di alam dunia saya rajin salat berjamaah. Ya Allah, ketika hidup di alam dunia saya rajin baca Quran. Ya Allah, ketika hidup di alam dunia saya rajin sedekah jariyah. Ya Allah, ketika hidup di alam dunia saya rajin qiyamul lail. Ya Allah, ketika hidup di alam dunia saya rajin puasa sunnah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memang ketika hidup di alam dunia kamu rajin salat berjamaah. Memang ketika hidup di alam dunia kamu rajin sedekah jariyahnya. Memang ketika hidup di alam dunia kamu rajin puasa sunnah. Ketika hidup di alam dunia kamu rajin baca Quran. Tapi amal-amalmu baik itu yang wajib maupun yang sunnah hilang satu persatu, tergerus dengan hatimu yang iri kepada saudara-saudaramu, hatimu yang kotor, hatimu yang dengki terhadap saudara-saudaramu. Nauzubillahi min zalik. Takwa. Kadang-kadang kita ngaku orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa sedangkan kita jalankan apa yang Allah perintahkan, tapi apa yang Allah larang masih kita kerjain juga. Ini jadi udah satu paket yang namanya takwa. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, kita kerjakan. Salat 5 waktu wajib, jangan ditinggal. Puasa Ramadan wajib, jangan ditinggal. Ya. Yang Allah larang apa? Maksiat, minuman keras, zina. Yang Allah larang apa? Hasud, iri, dengki, ya, kepada saudara-saudara kita, baik saudara kandung, baik saudara dekat ataupun saudara sesama muslim. Ini yang harus kita jaga. Kita nggak tahu nih hati kita masing-masing. Boleh jadi ya, di antara kita, Ustadz ngisi kuliah subuh begini amat ya. Boleh jadi, kita nggak tahu ya. Atau boleh jadi ya ke masjid bareng, sholat sebelah-sebelahan, dia ngomong tuh orang sarungnya begitu amat ya. Ada aja. Kita nggak tahu hati seseorang. Ya. Yang boleh tahu itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita ya menilai hati seseorang atau karena apa? Satu contoh, Nabi SAW pernah marah ketika ada sahabat kedapatan orang Yahudi itu mau dipenggal sama sahabat Nabi. Lalu
karena terdesak orang Yahudi itu mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Rasul, jangan kau penggal, dia udah ngucapin syahadat. Tapi ya Rasul, kata sahabat, orang ini kan karena terdesak aja. Jangan-jangan ntar dia kafir lagi gitu. Apa kata Rasul? Jangan engkau menghakimi hati seseorang, nggak boleh. Kita menghakimi hati seseorang nggak boleh, karena yang tahu hati itu Allah sama orang itu sendiri. Begitu Rasulullah berbalik, dipenggal pahala lehernya orang Yahudi sama sahabat. Rasul marah gitu. Karena apa kata Rasul? Nggak boleh kita menghakimi hati seseorang. Jadi suuzon nggak boleh, ya. Husnuzon aja. Tapi berprasangka dalam rangka kita mencurigai atau mewaspadai, boleh-boleh aja gitu. Misalnya ada orang datang tiduran mulu di masjid, kan? Jangan-jangan mau nyolong kotak amal nih, gitu. Misalnya, itu curiga gitu, ya boleh, wajar gitu. Demi keamanan masjid kita, jangan, kata Pak Ustadz, kita harus husnuzon aja. Ada orang nginep berhari-hari, diemin, nggak taunya mic hilang, ya, speaker hilang, kotak amal pada hilang. Nah, itu juga jangan, ya, harus kita waspadai, gitu. Jadi dengan iman insya Allah hidup jadi aman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah hidup kita terjaga baik dunia maupun di akhirat, insya Allah kita selamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, kalau kita pengen bahagia dan selamat dunia maupun akhirat dengan amal soleh. Amal soleh ini yang penting, ya, karena ini akan menentukan kita mau masuk surga apa neraka. Gitu. Amal soleh. Makanya yang dibawa oleh orang yang udah meninggal apa? Di antaranya yang pertama shadaqatun jariyah, ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ya. Yang ketiga anak yang soleh. Sedekah jariyah itu bagian daripada amal-amal soleh. Amal soleh apa aja sih? Amal soleh itu apa yang Allah perintahkan kita jalanin, jadi amal soleh. Ini duduknya kita di masjid ini insya Allah jadi amal soleh, ya. Amal baik kita, bekal kita. Bukan amal itu sedekah doang, bukan. Bukan amal kita ngisi kotak amal di masjid doang, bukan. Amal soleh banyak. Bantu tetangga lagi kesusahan, amal soleh kita tuh. Ada saudara kita anaknya belum bayaran, emang orang susah. Kita punya duit emang segini-gininya, gitu. Seumpama, kan bingung tuh. Gue mau kasih, gue juga pas-pasan. Gitu. Tapi kalau kita pengen jadi amal soleh, Bismillah, gitu. Nanti Allah ganti. Artinya beramal soleh itu berbuat baik dalam hidup, ya, berbuat yang indah-indah pada hidup, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat zalim. Nah, ini amal-amal soleh nih yang akan nganterin kita ke surganya Allah, fi jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan. Selain iman, takwa, amal soleh, juga apa yang bisa bikin kita bahagia dan selamat dunia akhirat? Istiqomah. Apa istiqomah? Ya. Jangan salah mengartikan, Pak. Kadang-kadang bapak-bapak, wah saya juga istiqomah, Tat. Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah artinya teguh pendirian. Ini kita sholat subuh rajin nih, bukan gini hari doang, bukan. Terus continue, insya Allah cakep tuh. Kita baca Quran, bagus nggak? Bagus. Cuman sekali-kalinya, gitu. Baca Quran. Oh istri udah senang banget, oh anak girang, oh bapak rajin baca Qurannya. Ya, besok kagak pernah lagi, gitu. Itu namanya nggak istiqomah.
Kita nyumbang masjid misalnya, mau ada pembangunan kayak mau nggak ada pembangunan, kalau emang kita pengen nyumbang mah nyumbang aja gitu. Itu istiqomah. Ya. Oh ntar aja dah, kalau ada pembangunan kabarin saya ya. Giliran dikabarin dia ogah. Gitu. Jadi kalau istiqomah itu terus menerus dalam melakukan kebaikan, ya, insya Allah jaminannya surga. Amin ya rabbal. Karena apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia istiqomah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang lebih penting. Menurut saya mah ini yang lebih penting. Artinya, ayo kita fokus saja kepada keimanan. Bagaimana kita perkuat iman kita, jangan sampai goyah. Karena di era seperti ini, ya, zaman banyak kemunafikan, ya, zaman banyak adu domba. Ini kalau kurang-kurang kuat iman kita, ini bisa kacau. Ya, zamannya fitnah di sana sini, ya. Kita mungkin masih kuat, ntar anak cucu kita bagaimana? Gitu. Yang mesti kita jaga, ya. Ketakwaan kita tingkatkan, ya. Karena udah banyak zaman sekarang ini propaganda di mana-mana, gitu. Ada yang ngakunya Islam tapi benci sama Islam, ya. Segala Tuhan dibilang orang Arab, gitu, ya. Ini yang bahaya, gitu. Tuhan disamain sama manusia. Tuhan nggak punya sifat manusia, ya. Ini yang lagi rame kan begitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan nggak tahu apa-apa, wah kita nyalahin, gitu. Jangan, ya. Pokoknya yang bukan ranahnya harusnya dia nggak boleh, gitu. Jadi kita harus perkuat keimanan, ya, tingkatkan ketakwaan, perbanyak amal-amal soleh. Ayo kita istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jaga ulama-ulama kita. Insya Allah tuh berkah gitu ya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kira-kira seperti itu menurut saya dalam rangka menyikapi tahun baru Masehi. Jadi saya sudah kemukakan di awal, menurut Islam tidak ada yang namanya merayakan, ya, mengenai tahun baru Masehi, tapi ibarat kita alat gitu. Ini kan alat nih. Handphone itu alat. Itu kan bukan orang Islam. Kadang-kadang handphone Xiaomi dari Cina, yang punya orang kafir, kita pakai nelpon. Hah? Boleh nggak? Boleh gitu. Apalagi yang nelpon Pak Haji Nasan. Assalamualaikum Beb. Ya, Waalaikumsalam. Besok ngisi kuliah subuh, siap. Gitu kan. Padahal bukan jadwal saya ini. Jadwal saya mantar. Gitu. Saya menggantiin doang. Ya. Mudah-mudahan ntar juga ngisi lagi kali. Jadi alat yang kita pakai boleh gitu. Cuman memilikinya kan kita belum tentu. Misalnya punya orang kita nggak boleh. Artinya apa? Negara kita menggunakan perhitungan kalender Masehi. Karena memang sejarahnya dari awal itu bangsa Romawi itu, ya. Terus disahkan oleh Vatikan gitu. Oleh Paus. Nah, oleh kaum-kaum Kristiani, Nasrani, disahkan oleh PBB, United Nation, ya, bukan pajak bumi bangunan, bukan, ya, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau orang Bogor bilang United Nation, nah, UN, itu yang ngesahin kalender Masehi, gitu. Makanya dipakailah kalender Masehi. Orang Cina udah ngitung duluan, bahkan bukan 2022, dia mau udah 2050 berapa tuh Cina, ya kan. Islam adalah kalendernya Hijriyah
sesuai dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, bahkan ada hadis yang menyatakan umur dunia ini tidak sampai lebih dari 1.500 ya, tahun gitu. Sekarang udah 1443 ya. Ya tinggal tunggu lagi deh berapa tahun lagi. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Artinya mau dia Masehi ya, mau apapun sah-sah aja karena memang negara kita menggunakan itu gitu. Hari Minggu, hari Sabtu ya. Sebagai umat Islam kita ganti hari Ahad. Itu lebih bagus. Hari Jumat. Sebenarnya itu juga dari bahasa Arab tuh. Ya, di kalender kita lihat hari Jumat. Jum'ah. Ada suratnya kan? Surat Al-Jumu'ah. Itu kan bahasa Arab gitu. Senin, hari Senin, Isnain. Ya. Rabu, Ar-Rabi'u. Ya. Itu sebenarnya bahasa Arab gitu. Indonesia itu banyak, makanya ulama-ulama kita terdahulu banyak ikut campur tangan gitu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur masih terjaga gitu. Walaupun kita Masehi, ya kita pakai kalender Masehinya, tapi Arabnya nyelip di situ. Ya. Artinya ada Islamnya gitu. Budaya Islamnya ada, nilai-nilai Islaminya ada di situ. Gitu. Jadi sah-sah saja, jangan sampai kita fanatik. Wah, gua nggak pakai kalender Masehi. Oh, di rumah gua mah kalendernya Arab, gitu. Ntar kita bingung. Nah, anak ini kalender tanggal berapa ya? Ya kan? Ini tanggal Khomsah, gitu. Dia bingung lihatnya orang tulisan Arabmu semua, gitu. Ya, gitu. Kalender Masehi kita pakai tetap nggak apa-apa. Emang negara kita pakai hitungannya Masehi. Cuman yang nggak boleh merayakan yang bukan budaya kita. Segala tahun baru kita ikut, wow hitung-hitungan 10, 9, sampai 1 masang petasan. Nah itu bukan budaya kita, bukan budaya Islam. Yang begitu yang jangan diikutin. Tambah lagi, apa? Tanggal 25 Desember, Natal. Itu bukan agama kita, jangan diikutin, jangan ikut-ikutan, ya. Pokoknya yang ada di situ, wah adanya Maulid, cuman tanggalnya digeser, biarin dah. Yang geser bukan kita, gitu. Yang penting kan kita merayakan, ya. Mudah-mudahan ini aja ada manfaatnya. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan.